versinya nih teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, 15.0.0 1000 ya, ekor 1000 ya. Nah, ini guys. Realme UI 6 ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya, ini update paling baru untuk di Realme 12 Pro Plus guys. Nah ya, Realme 12 Pro Plus kita akan coba lihat, ini sudah saya updatekan. Saya sudah coba kurang lebih 2 hari ini guys ya, dan saya tidak menemukan kendala bug apapun ya di update kali ini. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman ya, di sini masuk ke dalam setting, kemudian ke bagian sistem pembaharuan, kemudian pembaharuan perangkat lunak, kita lihat guys. Nah, di sini tuh update-nya tidak terlalu banyak yang baru gitu guys. Nah, jadi di sini update-nya dia ditingkatkan ke patch 7 atau bulan Juli ya. Perbaikan sebagian pada masalah yang diketahui. Kemudian di sini peningkatan kestabilan sistem ya. Udah gitu aja guys update-nya ya. Oke. Nah, ini untuk di Realme 12 Pro Plus guys. Nah, ini nih ya. Versinya nih teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, 15.0.0 1000 ya, ekor 1000 ya. Nah, ini guys. Realme UI 6 ya. Nah, ini guys, Realme UI 6. Oke. Nah, untuk di tampilan sendiri di sini tidak banyak perubahan guys ya, tidak banyak perubahan di sini untuk tampilannya ya. Jadi masih sama aja sih seperti sebelumnya. Kemudian kalau kita coba lihat di sini juga ada widget ya, widget juga ini teman-teman tuh. Ya, model-modelnya kayak gini ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya coba uji tes performance guys ya. Kebetulan di sini saya coba tes Antutu. Nah, ini skor terbaru setelah update ke Realme UI 6 guys ya, yang ekor 1000. Ini hampir 700.000 ya, 688.000. Ini guys ya untuk performanya nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini di device info, SoC Snapdragon 7S Gen 2 guys ya, untuk Realme 12 Pro Plus, Adreno 710. Oke, dan di sini kita dapat di Antutu 688. Kalau kita lihat lebih spesifik di sini, CPU-nya paling tinggi di skor 200 ribuan, GPU-nya di 129 ribuan, memorinya ini 172, UX-nya di 178 guys. Ini yang varian RAM 12 internal 512 GB guys ya. Yang varian tertingginya untuk Realme 12 Pro Plus. Oke. Kemudian sebelum nanti kita lihat untuk di performa game, di sini saya mau perlihatkan dulu beberapa fitur-fitur yang ada di kamera setelah update guys. Nah, di sini kita lihat ya untuk di malam. Nah, untuk di malam di sini juga ada tambahan filter ya. Oke, semuanya berfungsi dengan normal, tidak ada bug di sini guys. Kemudian untuk jalan. Nah, di jalan ini juga ini masih sama sih guys dengan sebelumnya, tidak ada yang baru ya. Kita bisa gunakan 24 mm sampai 71 mm ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini langsung ke lensa telenya, luar biasa guys ya, lensa periskopnya. Dan di sini juga kita bisa atur untuk manual fokus guys. Nah, manual fokusnya kita bisa atur. Jadi bukan hanya di mode pro foto aja. Jadi di perjalanan ini juga kita bisa atur guys. Luar biasa ya, keren teman-teman. Memang ini sih ya, detail performa memang di kamera guys untuk Realme 12 Pro Plus ini ya. Nah, kemudian di sini untuk video ya. Untuk di video di sini untuk perekaman di sini dia untuk pindah-pindah lensa tetap masih di 1080p 30 fps ya. Kalau di 4K 30 dia masih belum bisa ke ultrawide ya. Mentok kalau ultrawide-nya itu dia di resolusi 1080 30 guys. Ini untuk ultrawide. Kalau ini nggak bisa, dia langsung pindah ke kali 1 ya. Jadi kalau pindah-pindah lensa di 1080p 30 itu baru masih bisa ya. Nah, ini contohnya kita pindah-pindah lensa guys. Nah, ini ya, ini 1080p tuh. Ini bisa ya pindah-pindah lensa sampai ke 6 kali. Mantap. Oke. Teman-teman, seperti itu ya untuk di video. Kemudian untuk di foto, live foto masih aman ya, ada teman-teman live foto.
Kita coba. Nah, selanjutnya hasilnya kita lihat dan kita bisa tahan di sini guys untuk melihatnya. Kita coba. Nah, jadi agak panjang ya untuk di Realme 12 Pro Plus ini. Untuk hasil foto lab-nya itu agak panjang guys, beda dengan yang ada di Poco F7. Saya coba itu lebih pendek di Poco F7 untuk live fotonya. Nah, kemudian menariknya di potret. Nah, di potret ini guys, ini luar biasa sih. Hasil jepretan kali 3 lensa periskopnya ini keren parah cuy. Di Realme 12 Pro Plus ya. Sudah banyak lah ya untuk contoh-contohnya. Dan kalau saya lihat hasilnya di sini masih sama aja dengan sebelumnya guys ya, gitu. Kemudian untuk di sini seperti kayak dual views, kemudian film slow motion ya. Ada guys di sini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga untuk foto grup ya, foto grup nih. Ini dua tampilan kurang lebih seperti ini guys. Dan ya kita bisa atur, kita jadi kecil gitu guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita jadi kecil, ini besarnya. Dan dia bisa bulat ya. Kalau di Realme itu bisa bulat dia tampilan untuk second kamera atau kamera depannya. Atau sebaliknya ya. Keren. Ini fitur-fiturnya lengkap ya teman-teman ya. Ada apa nih? Perubahan kemiringan, kemudian ada potret group ya, ada foto penuh bintang, exposure panjang ya. Kemudian juga di sini ada slow mo, film pro ya. Seperti itu guys. Dan tidak hanya itu guys, untuk fitur pro sebenarnya di sini nih teman-teman ya. Fitur pro itu ini hanya foto guys. Ini hanya foto. Kemudian kita lihat untuk mode film. Nah, untuk mode film ini baru dia ke arah mode pro videonya. Nah, ini tapi memang dia langsung ke layar lebar ya. Langsung full layar lebar seperti ini guys. Kurang lebih seperti ini untuk fitur mode pro-nya atau mode filmnya ya. Dan di sini kita bisa gunakan lensa kali 3 juga langsung ya. Sama ultra wide ya. Itu juga nanti bisa disesuaikan dengan resolusinya. Tapi secara otomatis di sini resolusinya kayaknya ini di 1080p 30 fps guys ya, untuk resolusi di mode filmnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk di fitur-fitur dari kamera Realme 12 Pro Plus. Jadi kalau menurut saya sih ini masih sama sih dengan sebelumnya guys ya. Kalau saya coba tes foto-foto dan memang hasilnya, terutama hasil foto potretnya ini yang bagus kalau menurut saya guys. Oke ya. Di sini kita akan coba tes teman-teman untuk tes game. Ada beberapa game yang mau saya coba tes. Seperti biasa kalau yang rutinnya pasti ada Genshin, ada WoW ya. Itu pasti saya coba tes teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Yuk kita masuk ke gameplay dari game yang pertama. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Genshin Impact. Ini di Realme 12 Pro Plus setelah update ke Realme UI terbaru. Langsung aja kita coba rekam teman-teman ya. Dan di sini kedeteksinya ketika diam aja dia di 44 fps aja guys, enggak nyentuh 60 fps. Nah, kalau kita coba masuk ke dalam setting, dia ini mampu sampai 60 fps teman-teman, lihat tuh ya. Dia mampu sampai 60 fps, tapi ketika di gameplay dia di 40-an fps. Tandanya di sini ya berat guys gitu ya. Nah, di sini juga kayaknya cocok nih untuk di Genshin Impact. Ini di Realme 12 Pro Plus ini kita ubah resolusi layarnya ya ke HD aja kali ya, ke 720p. Sepertinya bahkan lebih lancar, cuman ya untuk grafiknya dikorbankan jadi sedikit agak burik guys. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita coba lihat di gameplay ya kurang lebih seperti ini guys, di 40-an fps ya. Kita coba lawan nih. Oke. Kurang lebih seperti itu guys. Masih di 40-an aman ya. Belum kita update sih ini guys, ininya apa? Oke. Oke. Masih aman guys ya. Waduh, meledak cok. Oke, itu dia. Udah selesai guys. Nah, ya stabil di gini guys, di berapa nih? Di 40 ya, 30 nanti kita lihat guys ya.
saya mau coba tes sedikit lebih lama nih untuk mainnya. Tadi baterai dari 98 apa 97 guys ya. Sekarang sudah 96 ya. Oke, di sini saya akan coba main sedikit lebih lama. Nanti kita lihat teman-teman ya. Oke, kurang lebih ya 20 menit mungkin guys ya. Tapi kita lihat nanti gimana performanya, apakah tetap dia di 36, 39, 40 fps atau mentok cuman di 30 fps atau sudah terlimit. Nah, kalau kita lihat di sini untuk di bilas sisinya seperti ini guys ya. Oke, kita coba lihat, kita gunakan mode Gamer Pro ya. Kita gunakan mode Gamer Pro di sini. Kalau yang lainnya di bawah seperti ini guys ya. Kontrol gerakan AI, kemudian lain-lainnya seperti ini, optimalisasi sentuhan juga ada di sini. Nah, ini kita bisa sentuhan sensitivitas nih tuh teman-teman, bisa kita naikkan sensitivitas sentuhannya ya, mantap di sini guys. Oke, kemudian lainnya ke bawah juga di sini baru guys tuh, putar otomatis, pengaturan status sistem juga di sini kita bisa perlihatkan untuk fps-nya. Nah, ini fps-nya juga mirip teman-teman tuh, sama dengan yang ada di aplikasi scan. Jadi untuk pembaca fps bawaan dari bilas sisi Realme UI 6 ini dia akurat 100% guys. Soalnya sama dengan di aplikasi scan ya. Oke teman-teman ya, di sini saya akan coba main sedikit lebih lama. Kita lihat nanti gimana performanya. Apakah akan tetap stabil seperti ini atau malah lebih nge-lag parah guys. Kita lihat ya. Oke. Oke guys ya, ini di Realme 12 Pro Plus. Ya, sepertinya ini sudah terlimit guys ya. Jadi fps-nya dia mentok di 33 aja ketika diam. Tadi sebelumnya agak cukup lumayan guys di 40 ya. Nah, ini 32. Ya udah, sepertinya ini sudah terlimit dan memang untuk di Realme 12 Pro Plus ini untuk menjaga supaya dia tidak panas overheat, karena ya kita tahu untuk backdoornya dia menggunakan semi kulit gini guys. Jadi ya gitu teman-teman ya. Jadi saran saya mainnya pakai cooler, dan saya sendiri sih memang jarang buat pakai main game sih di Realme 12 Pro Plus, lebih fokus buat foto dan bikin konten kalau di Realme 12 Pro Plus ini. Kalau gaming kita bisa gunakan Poco F6 atau Poco F7 gitu guys ya. Oke, kita coba lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kita dapat berapa rata-rata fps-nya guys. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, bisa dilihat di sini untuk rata-rata fps ternyata kita dapat di 39 fps, suhunya 40,2 aman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia mulai ke limit tuh pas di menit ke-7 ya. Dia sudah mulai turun dan langsung di 35 di menit 12 guys. Tuh langsung di 35 30 ya untuk fps-nya. Jadi rata-rata di 39,0 fps untuk Realme 12 Pro Plus tes Genshin Impact. Oke teman-teman, kita coba untuk tes di game berikutnya ya. Oke guys ya, di sini kita sudah main cukup lama nih sebenarnya teman-teman ya di Wuthering Waves di Realme 12 Pro Plus ya. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini ya. Performanya ini sudah ke limit teman-teman ya, di 29 sampai 30 fps, dan ini kelihatan banget ya gerjet-gerjetnya guys, 30 fps ya. Kalau kita coba lihat dulu teman-teman di sini settingnya, padahal kita sudah setting di rata kanan atau padahal kan medium di sini guys ya. Coba tes teman-teman di Realme 12 Pro Plus. Nah, di sini juga kita sudah gunakan, kita lihat guys bilas sisinya. Oke, mana nih bilas sisinya nggak keluar, cok. Oke, bilas sisinya kita gunakan mode Pro Gamer. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk informasi status sistem ya. Kita coba lihat ini ada telepon, maaf kita tolak dulu. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman ya. Tuh. Ini 31 33 fps ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys untuk performanya. Jadi memang ini sudah ke limit guys ya di Wuthering Waves. Jadi intinya teman-teman di sini untuk di Wuthering Waves ini harus pakai cooler atau ya pokoknya suhunya harus tetap aman, tetap stabil guys ya. Seperti itu biar dia dapat di rata-rata fps-nya tinggi gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita lihat di Wuthering Waves kurang lebih seperti ini untuk di performanya.
Kita coba lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya, karena saya sudah tadi cukup main lama. Kita lihat gimana rata-rata FPS, kemudian suhu dan juga nanti grafik FPS-nya. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan Wuthering Waves. Di sini untuk rata-rata FPS-nya di 37,2 fps dan suhunya di sini maksimal di 40,9 guys. Kita coba tes main selama 22 menit. Jadi memang dia benar-benar di limit supaya tidak panas guys. Karena ya kita tahu ya untuk belakangnya ini ada semi kulit guys ya. Tuh, kulit gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk di Realme 12 Pro Plus kita tes gaming di Wuthering Waves ya. Jadi ya untuk kalau saran saya sih di Realme 12 Pro Plus ini untuk main game-game tipis-tipis aja sih guys ya. Kalau Wuthering Waves dan Genshin sih kalau menurut saya agak kurang cocok di Realme 12 Pro Plus guys ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kita coba untuk di game selanjutnya guys ya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di Realme 12 Pro Plus untuk mainin game PUBG Mobile. Nah, di Realme 12 Pro Plus di sini support sampai HDR Extreme ya teman-teman ya. Oke, HDR Extreme, jadi ini udah mantep banget. Teman-teman bisa dilihat ya untuk grafisnya. Dan dia juga stabil di 60 fps cuy. Mantap nih teman-teman. Nembak juga oke. Wih, mantap guys ya. Oke. Di sini saya akan coba tes main sedikit lebih lama. Kita akan coba lihat nanti teman-teman gimana rata-rata fps-nya. Ya. Oke. Langsung aja kita itu ada apa tuh? Wih, ada Vespa guys, ada skuter ya. Kita coba. Oke, kita coba guys. Widih, wala. Turun cok. Itu musuh semua coy. Wih. Nah, kena. Nah, kena loh guys. Luar biasa coy. Kita lihat. Barusan ada musuh semua di sini coy. Oke, lumayan nih. Udah pada ngambil banyak cuk. Luar biasa ini ya. Senjatanya ganti deh. Pakai ini nih. Bison. Oke, sip. Ini apa? Ambil. Oke, sip. Barusan mereka pada turun di sini sepertinya ya. Oke. Wih, dari mana tuh? Reload. Oke guys. Sip. Lumayan ada pertempuran barusan sedikit ya. Oke guys ya, di sini kita main sudah cukup lama, lumayan kita sudah kill 6 guys ya. Dan ternyata di sini untuk PUBG Mobile nih bener-bener enak banget loh guys. Di Realme 12 Pro Plus asli ya. Dia stabil di 60 fps pakai setting HDR Extreme. Luar biasa cuy. Ya, oke. Yuk kita coba lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana ya. Oke. Nah, teman-teman ya, ini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan PUBG Mobile dan rata-rata FPS-nya dapat di 59,4 fps guys ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk kesemutannya dia di 99,7%. Mantap cuy, mark FPS-nya 61 fps dan dia grafiknya rata stabil guys. Mantap ya teman-teman ya. Oke, untuk di PUBG Mobile di Realme 12 Pro Plus setelah update ke firmware paling baru. Mantap, keren guys. Oke guys ya, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kalau menurut saya sih, saran saya ya teman-teman ya, lebih baik diupdatekan saja. Terutama kalau misalkan device-nya ini dipakai daily ya. Itu justru kalau diupdate itu lebih aman ya. Update keamanan juga sudah terupdate gitu guys ya. Nah kemudian untuk performa gaming tadi kita sudah coba tes ya. Dan ya untuk kalau menurut saya pribadi guys, untuk Realme 12 Pro Plus ini kurang cocok untuk mainin game Wuthering Waves ataupun Genshin Impact dalam berlama-lama mainnya guys ya. Seperti itu. Jadi ya untuk PUBG Mobile, Mobile Legend, kemudian Honor of King itu masih nyaman banget guys di Realme 12 Pro Plus ini ya.
Seperti itu mungkin teman-teman ya untuk kesimpulan dari saya. Ya saran saya lebih baik diupdatekan saja. Dan untuk di kamera juga ini udah mantep, udah lebih bagus, lebih keren ya teman-teman. Saya sudah tidak menemukan bug lagi di kamera teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk di review update kali ini Realme 12 Pro Plus setelah update ke Realme UI versi terbaru ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Realme 12 Pro Plus guys.